the 6A grade. How are you today? I hope all of you fine. I'm standing here. I would like to explain you about our study for today. Hari ini Mister akan menjelaskan mata pelajaran PLH seperti yang Mister sudah pernah sampaikan. Untuk penjelasan dari rangkuman yang sudah kalian buat, Mister akan menjelaskan sedikit. Kemudian selanjutnya tambahkan ada hal-hal baru yang kalian dapatkan dalam video penjelasan ini untuk dimasukkan ke dalam catatan kalian. Oke. Pelajaran PLH di bab 1 membahas tentang pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman bertujuan untuk menambah jumlah dari tanaman tersebut agar tetap lestari. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membibitkan tanaman, yang pertama adalah kita lihat bibit itu harus dihasilkan dari tanaman yang unggul. Tanaman yang unggul itu adalah tanaman yang tumbuh subur, berdaun lebat, berbuah lebat, kemudian tahan terhadap hama atau penyakit. Kemudian yang selanjutnya harus dari bibit unggul yang sudah cukup matang atau sudah cukup tua. Kira-kira seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pembibitan tanaman. Oke, selanjutnya pembibitan itu pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, pembibitan secara generatif dan pembibitan secara vegetatif. Generatif itu berkembang biak dengan cara kawin, sedangkan vegetatif berkembang biak dengan cara tidak kawin. Pada dua jenis pembibitan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian dari masing-masing cara perkembangbiakan atau pembibitannya. Misalnya untuk generatif itu ada 5 yang disebut dengan penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, bastar, dan buatan. 5 ini adalah jenis dari generatif. Kemudian untuk vegetatif dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dan tidak perlu bantuan manusia. Contoh, umbi lapis, kemudian umbi batang, umbi akar, geragi, stolon, dan rizoma. Kemudian masih ada contoh yang lainnya yang dapat berkembang biak secara vegetatif alami. Kemudian selanjutnya adalah vegetatif buatan, artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak kawin tetapi perlu bantuan manusia. Contohnya mencangkok, populasi, menempel, setek, kemudian merunduk. Nah, itu adalah beberapa contoh yang termasuk pada vegetatif buatan. Oke? Untuk penjelasan Mister tentang vegetatif alami dan buatan Mister rasa sudah cukup. Kemudian untuk penyerbukan atau generatif itu hanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga pun itu adalah tumbuhan berbunga yang di dalam bunganya terdapat 2 komponen penting yang dapat melakukan penyerbukan sehingga terjadi pembuahan, yaitu 2 sel yang harus ada pada bunga supaya dia dapat berkembang biak dengan cara generatif adalah memiliki benang sari. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kepala putih. Benang sari itu berfungsi sebagai sel jantan, sedangkan kepala putih dia berfungsi sebagai sel betina. Nah, kemudian ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka akan terjadi, itulah yang disebut dengan penyerbukan. Dari penyerbukan tersebut nanti akan terjadi pembuahan. Dari pembuahan itulah nantinya dihasilkan suatu tumbuhan yang baru. Oke, kira-kira untuk pelajaran kita dari tema pembibitan, maksud Mister dari pembahasan pembibitan sampai ke vegetatif dan generatif,
Untuk penjelasannya sudah cukup sampai di sini. Untuk hal-hal yang anak-anak Mister belum pahami dari apa yang Mister jelaskan dalam video pembelajaran ini, kalian boleh silahkan WhatsApp ke Mister. Mister akan dengan senang hati untuk menjawab. Oke? I think that's all I can explain about our lesson for today. I just wanna say thank you for your attention. God bless you and bye-bye.